Rangga hanya kuli proyek yang jatuh cinta pada dokter cantik. Saat lamaran, ia dan orang tua angkatnya dihina habis-habisan. Air mata dan tawa ejekan memenuhi ruangan. Namun tiba-tiba, seorang konglomerat properti datang. Dia anakku yang hilang 20 tahun. Klinik mewah keluarga sang dokter akhirnya terancam digusur. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari sore menyinari kota dengan cahaya keemasan yang tembus di antara celah-celah gedung tinggi. Di salah satu sudut kota, tepatnya di kawasan bisnis elit, berdiri sebuah klinik kesehatan bernama Klinik Sehat Keluarga. Bangunan itu tidak terlalu besar namun terlihat mewah dengan dinding berwarna putih bersih dan taman kecil di halaman depan. Klinik itu adalah kebanggaan keluarga Dr. Hartono, seorang dokter spesialis yang sudah dikenal luas di kota ini. Hari itu, suasana di depan klinik sedikit berubah. Sebuah proyek renovasi area parkir sedang berlangsung. Pekerja konstruksi sibuk mengangkut pasir dan semen, suara palu dan mesin bor terdengar bersahutan. Di tengah keramaian itu, ada seorang pemuda bertubuh kekar dengan pakaian lusuh penuh debu. Namanya Rangga. Ia adalah mandor proyek yang bertanggung jawab atas renovasi tersebut. Rangga berusia 25 tahun. Wajahnya tampan namun kusam oleh keringat dan debu. Matanya teduh, menyimpan kesedihan yang dalam namun tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ia bekerja keras dari pagi hingga sore, mengawasi para pekerja dengan teliti. Tubuhnya yang kekar adalah hasil dari kerja fisik yang ia jalani setiap hari. Di dalam klinik, seorang dokter muda cantik sedang sibuk memeriksa pasien. Namanya Kirana. Usianya 27 tahun, putri tunggal Dr. Hartono. Wajahnya cantik dengan kulit putih bersih dan rambut panjang hitam yang selalu ia ikat rapi. Ia adalah lulusan kedokteran terbaik di kotanya dan sekarang mengelola klinik keluarga. Kirana terkenal sebagai dokter yang cerdas dan profesional. Namun di balik itu semua, ia memiliki sikap yang sedikit dingin terhadap orang-orang di luar lingkaran sosialnya. Ia terbiasa dengan kehidupan mewah dan perlakuan hormat dari semua orang. Karena itu, ketika ia melihat para pekerja konstruksi berdebu di depan kliniknya, ia merasa sedikit terganggu. Suatu pagi, Kirana membuka jendela ruang praktiknya. Debu beterbangan masuk karena proyek yang sedang berjalan. Ia mengerutkan kening dan segera memanggil mandor proyek. Rangga datang dengan langkah cepat. Ia mengusap keringat di dahinya dan berdiri di depan Kirana dengan hormat. "Ada yang bisa saya bantu, Dok?" tanyanya dengan suara pelan. Kirana menatapnya dari atas ke bawah. Pakaian Rangga kotor, celananya berlumuran cat, dan sepatu botnya penuh lumpur. Dengan nada ketus, Kirana berkata, "Kerjanya cepat, jangan banyak bicara. Debu dari proyek ini masuk ke ruang praktik saya. Kalau mau istirahat, di luar sana. Jangan mengganggu kenyamanan pasien." Rangga hanya tersenyum tipis. Ia menjawab dengan sabar, "Baik, Dok. Saya usahakan selesai tepat waktu. Maaf jika mengganggu." Kirana tidak menjawab. Ia menutup jendela dengan kasar dan kembali ke kursinya. Dalam hatinya, ia menganggap Rangga hanyalah bagian dari pemandangan konstruksi yang akan segera pergi setelah proyek selesai. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda kotor di depannya itu akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berlalu. Proyek renovasi terus berjalan. Setiap pagi, Rangga datang lebih awal dari semua pekerja. Ia memastikan semua bahan bangunan tersedia dan para pekerja sudah siap. Ia bekerja tanpa banyak bicara, hanya fokus pada tugasnya. Namun Kirana mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap pagi, sebelum ia membuka klinik, selalu ada setangkai bunga melati segar di atas meja resepsionis. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Kirana bertanya kepada perawat dan staf, namun mereka semua menggeleng. Suatu malam, Kirana pulang larut karena menangani pasien darurat. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Klinik sudah sepi. Saat ia keluar dari pintu belakang, ia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya tertegun. Di bawah lampu jalan yang redup, Rangga duduk di atas tumpukan pasir. Di depannya, ada 3 anak kecil berpakaian lusuh. Mereka adalah anak-anak jalanan yang sering mengemis di sekitar kawasan itu. Rangga sedang mengajari mereka membaca menggunakan senter proyek. Dengan sabar, Rangga menunjuk huruf-huruf di buku bekas yang ia bawa. "Ini huruf A, Nak. Coba baca."
"Ah," katanya lembut. Anak-anak itu mengikuti dengan semangat, meski sesekali salah mengeja. Rangga tertawa kecil dan membelai kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Kirana tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia menyaksikan dari kejauhan, hatinya bergetar. Pemuda yang ia anggap kotor dan mengganggu ternyata memiliki hati yang mulia. Ia menghabiskan waktu istirahatnya untuk mengajar anak-anak miskin membaca, sesuatu yang tidak pernah ia lihat dilakukan oleh para pria berdasi di sekelilingnya. Sejak malam itu, pandangan Kirana terhadap Rangga mulai berubah. Ia mulai memperhatikan Rangga dari balik jendela. Ia melihat bagaimana Rangga selalu membantu pekerja tua mengangkat beban berat. Ia melihat bagaimana Rangga berbagi makan siangnya dengan pekerja lain yang kekurangan. Setiap hari, ia menemukan sisi baik baru dari pemuda yang diremehkan semua orang. Keesokan harinya, Kirana sengaja membawakan segelas kopi susu hangat untuk Rangga. Dengan gugup, ia menghampiri Rangga yang sedang mengatur papan kayu. "Ini, Mas, untuk menghangatkan badan. Maaf kalau saya sering marah-marah," katanya pelan. Rangga terkejut. Ia menatap Kirana dengan mata berbinar. "Terima kasih, Dok. Saya tidak pernah menyangka dokter mau repot-repot untuk saya." Kirana tersenyum kecil. "Sudah, jangan dipikirkan. Yang penting kerjaannya selesai dengan baik." Namun puncak perubahan hati Kirana terjadi beberapa hari kemudian. Saat itu, proyek hampir selesai. Sebuah balok kayu besar yang sedang diangkat oleh kren tiba-tiba oleng dan hampir menimpa seorang pekerja tua yang sedang berjalan di bawahnya. Semua orang berteriak panik. Namun sebelum balok itu jatuh, Rangga berlari dengan kecepatan luar biasa. Ia mendorong pekerja tua itu ke samping dan menahan balok kayu dengan tubuhnya. Tubuhnya terbanting ke lantai semen, balok kayu menghantam punggungnya dengan keras. Para pekerja segera menolong Rangga. Ia terluka parah di punggung dan tangannya berdarah. Kirana yang mendengar teriakan segera keluar dari klinik. Melihat Rangga terbaring kesakitan, hatinya berdebar kencang. "Bawa dia masuk ke ruang perawatan. Cepat!" teriak Kirana. Kirana merawat luka Rangga dengan tangannya sendiri. Ia membersihkan darah di punggung Rangga dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuh kulit kasar penuh kapalan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Kenapa kau melakukan itu, Mas? Kau bisa mati," kata Kirana dengan suara bergetar. Rangga tersenyum tipis meski kesakitan. "Pak Karto sudah tua, Dok. Masih punya anak cucu. Saya masih muda, lebih baik saya yang terluka daripada dia." Kirana terdiam. Air mata menggenang di sudut matanya. Dalam hati, ia berkata, "Ini laki-laki sejati. Aku baru menyadarinya sekarang." Sejak saat itu, Kirana dan Rangga semakin dekat. Kirana sering mengajak Rangga ngobrol saat istirahat. Rangga bercerita tentang masa lalunya yang penuh misteri. Ia tidak tahu siapa orang tuanya. Ia ditemukan terlantar di pasar malam saat berusia 5 tahun dan dibesarkan oleh sepasang tetangga tua yang baik hati. Pak Umar dan Bu Lastri, demikian nama tetangga itu. Mereka adalah penjual gorengan yang tinggal di kontrakan sempit. Meski miskin, mereka merawat Rangga seperti anak sendiri. Rangga tumbuh besar dengan kasih sayang mereka, meski ia selalu bertanya-tanya siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Kirana mendengarkan cerita Rangga dengan penuh perhatian. Hatinya semakin tertambat pada pemuda sederhana itu. Ia melihat bahwa di balik penampilan kumuh dan status sosial rendah, Rangga menyimpan hati yang lebih mulia dari siapapun. Mereka pun jatuh cinta. Kirana, yang dulu dingin dan acuh, kini tersenyum setiap kali melihat Rangga. Ia mulai membayangkan masa depan bersama pemuda itu, meski ia tahu bahwa keluarganya pasti akan menolak. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan, Rangga menggenggam tangan Kirana. "Dok, aku tahu aku hanya kuli bangunan. Aku tidak punya harta, tidak punya keluarga bangsawan. Tapi aku mencintaimu. Maukah kau menerima lamaran dari seorang pria sederhana sepertiku?" Kirana menatap mata Rangga dengan penuh cinta. "Aku tidak peduli dengan statusmu, Mas. Yang aku lihat adalah hatimu. Dan hatimu lebih berharga dari semua harta di dunia. Aku akan menerima lamaranmu, apapun kata orang." Rangga tersenyum bahagia. Namun di balik kebahagiaan itu, bayangan gelap keluarga Kirana mulai menghantui. Kirana tahu ayahnya tidak akan pernah menerima Rangga. Tapi ia bertekad untuk memperjuangkan cintanya, apapun risikonya. Mereka berdua tidak tahu bahwa pertarungan terbesar dalam hidup mereka baru akan dimulai.
Sebuah pertarungan yang akan mengubah segalanya dan mengungkap misteri yang telah terpendam selama 20 tahun. Cinta telah tumbuh subur di hati Kirana dan Rangga. Setiap hari, di sela-sela kesibukan proyek dan praktik dokter, mereka saling bertukar senyum dan kata-kata manis. Rangga yang dulu hanya dilihat sebagai debu kini menjadi alasan Kirana tersenyum setiap pagi. Namun kebahagiaan itu selalu dibayangi oleh kegelisahan. Kirana tahu betul bagaimana ayahnya memandang orang-orang dari kalangan bawah. Suatu sore, Rangga mengajak Kirana duduk di bangku taman kecil di belakang klinik. Ia menggenggam erat tangan Kirana dan menatap matanya dengan penuh kesungguhan. "Dok, aku sudah berpikir matang-matang. Aku ingin melamar MU secara resmi. Aku tidak mau hubungan kita sembunyi-sembunyi. Aku ingin datang ke rumah Bapak dan menyatakan maksud baikku," ujar Rangga dengan suara mantap. Kirana terdiam. Wajahnya terlihat tegang. "Mas, aku tahu niatmu baik. Tapi ayahku, dia orang yang sangat keras kepala. Dia tidak akan menerima kita dengan mudah." "Aku tahu itu, Dok, tapi aku harus mencoba. Aku tidak mau kehilangan MU karena aku tidak berani melangkah. Biarlah aku yang menghadapi semua caci maki, asalkan aku bisa menyatakan cintaku di depan keluarga MU," jawab Rangga dengan tekad. Kirana menatap Rangga lama. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia memeluk Rangga erat. "Baiklah, Mas. Aku akan mendukung MU. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di samping MU." Rangga tersenyum lega. Namun ada satu masalah besar yang harus ia pikirkan. Ia tidak memiliki keluarga kandung yang bisa menjadi wakilnya di acara lamaran. Selama 20 tahun, ia hanya memiliki Pak Umar dan Bu Lastri, sepasang lansia penjual gorengan yang merawatnya sejak ia ditemukan terlantar di pasar malam. Malam harinya, Rangga pulang ke kontrakan sempitnya. Pak Umar dan Bu Lastri sedang sibuk menggoreng tahu dan tempe untuk dagangan besok. Begitu melihat Rangga masuk, mereka berdua tersenyum lebar. "Nak Rangga, pulang. Kamu pasti lapar. Ini Mama sudah siapkan makan malam," sapa Bu Lastri dengan suara lembut. Rangga duduk di kursi kayu yang sudah usang. Ia menatap kedua orang tua angkatnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, Bu, aku ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Pak Umar dan Bu Lastri berhenti bekerja. Mereka duduk di hadapan Rangga dengan perhatian penuh. Rangga mengambil napas panjang. "Aku ingin melamar Kirana, dokter di klinik tempat aku bekerja. Aku sudah jatuh cinta padanya. Tapi aku tidak punya keluarga yang bisa menjadi wakilku di acara lamaran. Aku ingin meminta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk menjadi wakil keluargaku. Maukah kalian datang bersamaku ke rumah keluarganya?" Pak Umar dan Bu Lastri saling berpandangan. Mata mereka berbinar haru. Bu Lastri memeluk Rangga erat. "Nak, apa yang kau katakan? Tentu saja kami mau. Kami sudah menganggap MU seperti anak sendiri sejak kau kecil. Tidak ada yang lebih membanggakan dari ini," ucap Bu Lastri dengan suara bergetar. Pak Umar mengusap air mata di sudut matanya. "Rangga, kau adalah anak baik yang Allah titipkan kepada kami. Kami tidak punya harta, tapi kami punya doa dan cinta yang tulus untuk MU. Kami akan datang dan menjadi wakil MU sebaik mungkin." Rangga menangis bahagia. Meski tidak memiliki orang tua kandung, ia bersyukur masih memiliki Pak Umar dan Bu Lastri yang selalu ada untuknya. Mereka bertiga kemudian mempersiapkan seserahan sederhana untuk lamaran. Bu Lastri membuat kue-kue tradisional dengan tangannya sendiri. Pak Umar memetik bunga-bunga dari kebun kecil tetangga. Semua dilakukan dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Sementara itu, di rumah megah Dr. Hartono, suasana jauh berbeda. Kirana dengan berat hati memberitahu ayahnya tentang rencana lamaran Rangga. Ayah Kirana, Dr. Hartono, adalah pria berusia 55 tahun dengan wajah tegas dan kumis tebal. Ia terkenal di kalangan medis dan memiliki banyak koneksi dengan orang-orang berpengaruh. Begitu mendengar kata lamaran dari seorang kuli bangunan, wajahnya langsung memerah. "Kau apa?" bentak Dr. Hartono sambil memukul meja. "Kau mau menikah dengan kuli bangunan? Aku tidak pernah menyangka anakku sehina ini. Kau adalah dokter, Kirana. Kau pantas mendapatkan pria dari keluarga terhormat, bukan pengemis jalanan." Kirana menahan tangis. "Ayah, Rangga bukan pengemis. Dia pekerja keras, dia baik hati, dia..." "Diam," potong Dr. Hartono. "Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Lusa, aku akan mengundang Dr. Fahri ke sini. Dia adalah mantan pacar MU yang seharusnya menjadi suami MU. Dia dokter bedah, keluarga kaya, pantas untuk MU."
Aku akan mengatur agar Dokter Fahri datang dan menghancurkan lamaran itu di depan semua orang. Kirana terkejut. Ayah, jangan lakukan itu. Aku tidak mencintai Dokter Fahri lagi. Aku mencintai Rangga. Namun Dokter Hartono tidak mau mendengar. Ia memerintahkan pembantu untuk menyiapkan daftar undangan dan menyebarkannya ke seluruh kerabat dan kolega. Ia sengaja mengundang banyak orang agar penghinaan terhadap Rangga semakin terasa. Kirana hanya bisa menangis di kamarnya. Ia menelepon Rangga dan menceritakan semuanya. Rangga mendengar dengan tenang. Dok, aku sudah siap menghadapi apapun. Biarlah mereka menghinaku, yang penting aku sudah menyatakan niat baikku di hadapan keluarga MU. Aku percaya, cinta kita lebih kuat dari semua cemoohan, kata Rangga melalui telepon. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, Rangga mengenakan setelan bersih yang ia pinjam dari temannya. Pak Umar mengenakan kemeja putih dan sarung batik. Bu Lastri mengenakan daster terbaiknya yang sudah ia setrika dengan rapi. Mereka membawa seserahan sederhana, sekeranjang kue buatan Bu Lastri dan seikat bunga dari kebun tetangga. Perjalanan menuju rumah Dokter Hartono terasa sangat panjang. Rangga, Pak Umar, dan Bu Lastri berjalan dengan hati berdebar. Mereka tidak tahu apa yang menanti di sana. Setiba di depan gerbang rumah megah itu, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Puluhan mobil mewah terparkir di halaman. Tamu-tamu berpakaian mahal berjalan masuk dengan anggun. Suara tawa dan percakapan terdengar dari dalam. Rangga menggenggam erat tangan Pak Umar. Kita masuk, Pak. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam rumah yang sangat mewah. Lampu kristal berkilauan di langit-langit. Lantai marmer mengkilap seperti cermin. Para tamu berhenti berbicara ketika melihat kedatangan Rangga, Pak Umar, dan Bu Lastri. Tatapan sinis mulai tertuju pada mereka. Dari kejauhan, Kirana melihat kedatangan Rangga. Hatinya berdegup kencang. Namun di sampingnya, Dokter Hartono tersenyum sinis. Di sudut ruangan, Dokter Fahri sudah bersiap dengan senyum mengejek. Panggung penghinaan sudah siap. Dan Rangga, dengan penuh keberanian, melangkah ke tengah ruangan untuk menyatakan cintanya. Rangga melangkah ke tengah ruangan dengan dada berdebar. Ia menggenggam erat keranjang kue dan seikat bunga yang dibawanya. Di belakangnya, Pak Umar dan Bu Lastri berjalan dengan langkah gugup. Mereka berusaha tampil tenang meski jantung mereka berdetak kencang melihat kemegahan rumah itu. Ruang tamu Dokter Hartono dipenuhi oleh puluhan tamu undangan. Mereka semua adalah orang-orang penting dari kalangan medis, pengusaha, dan pejabat kota. Lampu kristal berkilauan di atas kepala mereka. Aroma parfum mewah bercampur dengan suara tawa dan bisik-bisik yang mulai terdengar ketika Rangga dan rombongannya masuk. Semua mata tertuju pada Rangga. Pandangan sinis mulai terlontar dari sudut ke sudut. Seorang wanita berpakaian mewah menutup hidungnya dengan sapu tangan. Seorang pria berkumis tebal tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Rangga mengabaikan semua itu. Ia berjalan menuju Dokter Hartono yang duduk di kursi utama dengan wajah dingin. Di samping Dokter Hartono, Ibu Kirana duduk dengan mata sembab menahan tangis. Kirana sendiri berdiri di sisi lain ruangan, matanya berkaca-kaca melihat keberanian Rangga. Dengan suara bergetar namun mantap, Rangga berkata, "Selamat sore, Pak Hartono, Bu Hartono. Saya Rangga, putra angkat dari Bapak Umar dan Ibu Lastri. Saya datang hari ini dengan niat baik untuk meminang putri Bapak, Dokter Kirana. Saya mencintai Kirana dengan sepenuh hati dan saya ingin membangun rumah tangga yang sakinah bersama dia." Rangga menunduk hormat dan menyodorkan seserahan sederhana itu. Keranjang kue dan seikat bunga terlihat sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Dokter Hartono tidak menyentuh seserahan itu. Ia hanya menatap Rangga dengan tatapan penuh kebencian. Kemudian ia berdiri dan bertepuk tangan pelan. "Luar biasa," kata Dokter Hartono dengan nada sarkastik. "Seorang kuli bangunan berani datang ke rumahku dan melamar putriku. Kau bawa wakil keluarga, dua orang tua penjual gorengan ini?" Ia menunjuk ke arah Pak Umar dan Bu Lastri yang semakin gugup. Para tamu mulai tertawa. Suara tawa itu terdengar seperti sambaran petir di telinga Rangga. Dokter Hartono mengambil keranjang kue dan seikat bunga dari tangan Rangga. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan para tamu. "Lihatlah, seserahan apa ini? Kue kampung dan bunga liar. Kau pikir putri seorang dokter spesialis pantas diberi hadiah seperti ini? Ini bukan lamaran, ini penghinaan bagi keluargaku." Dengan gerakan kasar,
Dr. Hartono melemparkan seserahan itu ke lantai. Keranjang kue pecah dan kue-kue berhamburan. Bunga-bunga terinjak oleh kaki para tamu yang tertawa. Bu Lastri menangis terseduh-seduh melihat kue buatannya diinjak-injak. Pak Umar memegang bau istrinya, berusaha menenangkan. Tapi penghinaan belum berhenti. Ibu Kirana tiba-tiba berdiri dengan histeris. Ia menangis sambil menunjuk ke arah Bu Lastri. Kau tidak tahu diri, berani duduk di kursi tamu kami. Kau ini siapa? Penjual gorengan kampung? Kau pakaiannya saja kumal, tidak pantas berada di rumah ini, teriak Ibu Kirana dengan suara melengking. Bu Lastri hanya menunduk, air mata jatuh membasahi daster lusuhnya. Maafkan saya, Nyonya. Saya hanya ingin mendampingi anak saya, bisiknya dengan suara parau. Saudara-saudara Kirana yang terdiri dari 2 orang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan ikut maju. Mereka membawa gelas berisi air minum dan dengan sengaja menyiramkannya ke sarung Pak Umar. Ini untuk membuatmu segar, Pak. Biar sadar diri bahwa kau tidak pantas berada di sini, ujar salah satu kakak Kirana sambil tertawa. Pak Umar terdiam. Sarungnya basah oleh air, namun ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam tangan Bu Lastri lebih erat. Di sudut ruangan, Dr. Fahri yang sudah menunggu dengan sabar akhirnya melangkah maju. Pria tampan berjas rapi itu tersenyum sinis. Ia berjalan ke hadapan Rangga dan mengeluarkan sebuah cek dari sakunya. Nilai yang tertera sangat besar, cukup untuk membeli rumah mewah di pusat kota. Fahri melemparkan cek itu ke hadapan Rangga. Lembaran kertas itu jatuh di lantai marmer yang mengkilap. Ini uang untukmu, Kuli. Anggap saja hadiah dari seorang dokter bedah yang dulu pernah menjadi kekasih Kirana. Ambil dan pergi dari sini. Jangan pernah menodai rumah ini lagi dengan kehadiranmu. Kirana pantas mendapatkan pria sepertiku, bukan pengemis jalanan sepertimu. Para tamu bersorak-sorai. Tawa dan tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Rangga hanya diam. Ia menatap cek di lantai, lalu menatap Fahri, kemudian menatap Kirana. Kirana tidak tahan melihat semua itu. Ia berteriak sekuat tenaga, "Stop! Aku mencintainya. Aku tidak peduli dia kuli bangunan. Aku tidak mau menikah dengan Fahri. Ayah, Ibu, tolong hentikan ini." Kirana berlari ke arah Rangga, ingin memeluknya dan melindunginya. Namun Dr. Hartono bertindak lebih cepat. Ia menampar pipi Kirana dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Kau memalukan keluargaku. Masuk kamar. Sekarang, bentak Dr. Hartono dengan mata melotot. Kirana menangis terisak. Pipinya merah terkena tamparan. Ia menatap Rangga dengan pandangan penuh penyesalan. Rangga hanya mengangguk pelan, seolah berkata, "Ini bukan salahmu, Dok." Rangga kemudian berlutut di lantai. Ia memunguti kue-kue yang berhamburan dan bunga yang terinjak. Bu Lastri dan Pak Umar ikut berlutut membantu. Para tamu terus menertawakan mereka. Fahri melipat tangannya dengan puas. Di tengah tawa dan cemoohan itu, Rangga menggenggam tangan Pak Umar dan Bu Lastri. "Maafkan aku, Pak, Bu. Aku telah menyeret kalian ke dalam penghinaan ini," bisiknya lirih. Pak Umar menggeleng. "Tidak, Nak. Kami bangga padamu. Kau sudah berani datang dan menyatakan cintamu. Itu lebih mulia dari semua harta mereka." Rangga hendak bangkit untuk pergi. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun saat ia hampir mencapai pintu, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. 3 buah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah. Pintu-pintu mobil terbuka serentak. Dari mobil pertama, keluar seorang pria dan wanita tua berbusana sangat mewah. Dari mobil kedua, keluar 4 orang pria berjas hitam yang terlihat seperti detektif swasta. Dari mobil ketiga, keluar 2 orang yang membawa map tebal berisi dokumen. Pria tua itu melangkah dengan tegap. Wajahnya tegas dan matanya menyala-nyala. Wanita tua di sampingnya berjalan dengan tergesa-gesa, air mata sudah mulai mengalir di pipinya. Semua tamu berbalik melihat kedatangan rombongan itu. Mereka tidak mengenali siapa orang-orang ini. Namun Dr. Hartono tiba-tiba pucat. Ia mengenali wajah pria tua itu. Itu adalah sosok yang sering ia lihat di majalah bisnis dan televisi. Pria tua itu adalah Rudi Hartawan, konglomerat properti terbesar di Asia Tenggara. Dan wanita tua itu adalah istrinya, Margareta Hartawan. Rudi dan Margareta berjalan melewati barisan tamu yang tercengang. Mereka berjalan lurus ke arah Rangga yang masih berlutut di lantai dengan kue-kue hancur di tangannya. Margareta menjatuhkan diri di hadapan Rangga. Ia memeluk Rangga erat-erat, menangis histeris.
Anakku, anakku, 20 tahun kami mencarimu, teriaknya dengan suara memilukan. Rudi juga berjongkok, memegang bahu Rangga dengan tangan gemetar. Maafkan papa, nak. Maafkan papa dan mama. Kami sudah mencari MU selama 20 tahun. Kami menyewa detektif terbaik di Asia. Baru hari ini kami mendapatkan konfirmasi dari tes identitas. Kau adalah putra kandung kami, Rangga. Kau adalah ahli waris tunggal dari seluruh kekayaan keluarga hartawan. Seluruh ruangan terdiam membeku. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Para tamu yang tadi tertawa sekarang membatu. Dokter Fahri yang tadi melemparkan cek ini wajahnya pucat seperti mayat. Dokter Hartono jatuh terduduk di kursinya, tangannya gemetar hebat. Rangga tidak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh. Ia menatap Rudi dan Margareta, dua sosok yang selama ini ia cari dalam mimpinya. Papa, Mama, bisiknya lirih. Rudi memeluk anaknya erat. Air mata pria tangguh itu mengalir deras. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina MU lagi, nak. Kami sudah melihat semuanya. Kami menyaksikan bagaimana mereka memperlakukan MU. Dan sekarang, saatnya mereka membayar semuanya. Rudi berdiri. Ia menatap Dokter Hartono dengan tatapan yang bisa membunuh. Dari tangannya, ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal yang sudah disiapkan notaris. Dokter Hartono, dengarkan baik-baik, suara Rudi menggema seperti guntur. Klinik mewah yang kau banggakan itu berdiri di atas tanah milik keluargaku. Tanah warisan seluas 2 hektar. Kontrak sewa MU berakhir hari ini juga. Dan karena kau telah menghina anak kandungku di depan umum, dengan ini aku batalkan perpanjangan sewa. Surat penggusuran sudah siap. Besok pagi, klinik MU akan diratakan dengan tanah. Dokter Hartono jatuh pingsan dari kursinya. Ibu Kirana berteriak histeris. Para saudara Kirana mulai gemetar ketakutan. Dokter Fahri mundur selangkah demi selangkah, menyadari bahwa semua uang investasinya di klinik itu akan lenyap dalam sekejap. Rangga masih berlutut di lantai. Ia menatap Kirana yang berdiri di kejauhan, wajahnya basah oleh air mata. Meski semua kekayaan dunia kini ada di hadapannya, yang ia lihat hanyalah wanita yang ia cintai. Dan ia bertekad, tidak peduli seberapa besar dendam ayah kandungnya, ia tidak akan kehilangan Kirana. Ruang tamu megah itu berubah menjadi lautan keheningan yang mencekam. Suasana yang tadi dipenuhi tawa dan cemoohan kini berganti dengan ketakutan yang menyelimuti setiap orang. Para tamu yang tadinya ikut menertawakan Rangga kini saling berpandangan dengan wajah pucat. Mereka mulai bergerak perlahan menuju pintu, berusaha pergi tanpa menarik perhatian Rudi Hartawan. Dokter Hartono masih terbaring pingsan di lantai. Istrinya berteriak histeris sambil memegangi kepala suaminya. Saudara-saudara Kirana gemetar ketakutan, tidak berani menatap mata Rudi yang menyala-nyala. Mereka yang tadi menyiram Pak Umar dengan air kini bersembunyi di balik tiang ruangan. Di tengah kekacauan itu, Dokter Fahri mencoba melarikan diri dengan diam-diam. Ia merayap menuju pintu samping, berharap tidak ada yang melihatnya. Namun Rudi Hartawan memiliki mata elang. Dengan suara tegas yang menggema, ia memanggil Fahri. Berhenti. Kau dokter bedah yang tadi melemparkan cek kepada anakku, bukan? Tanya Rudi dengan nada dingin. Fahri berhenti di tempatnya. Tubuhnya membeku. Ia berbalik dengan pelan, wajahnya putih seperti kapur. Pak Rudi, saya hanya bercanda. Saya tidak tahu bahwa Rangga adalah putra bapak. Ujarnya dengan suara gemetar. Rudi tersenyum sinis. Ia mengambil cek yang masih tergeletak di lantai. Kau melemparkan uang ini ke wajah anakku. Sekarang kau tahu konsekuensinya. Aku sudah memeriksa semua investasi di klinik itu. Kau adalah salah satu pemegang saham terbesar. Dengan penggusuran besok pagi, semua uangmu akan lenyap. Selamat menikmati kebangkrutan, Dokter Fahri. Fahri jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba merangkak mendekati Rudi untuk meminta maaf. Namun dua orang detektif dengan sigap menghalangi jalannya. Pak Rudi, saya mohon. Saya tidak tahu. Saya akan meminta maaf kepada Rangga, teriaknya putus asa. Rangga yang masih berlutut di lantai hanya menatap Fahri dengan tatapan datar. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya memegang erat tangan Pak Umar dan Bu Lastri yang masih gemetar karena peristiwa tadi. Rudi melambaikan tangannya. Dua orang detektif segera mengangkat Fahri dan menggiringnya keluar rumah. Suara Fahri yang meratap meminta ampun perlahan menghilang di kejauhan. Para tamu lain sudah berhamburan keluar,
meninggalkan rumah Dr. Hartono dalam keadaan sunyi. Kini hanya tersisa keluarga Dr. Hartono, Rangga beserta orang tua kandung dan angkatnya, serta Kirana yang masih berdiri di sudut ruangan dengan air mata mengalir deras. Suasana mencekam menyelimuti mereka. Rudi melangkah mendekati Rangga yang masih berlutut. Ia menepuk pundak putranya dengan lembut. "Bangkitlah, nak. Kau tidak perlu berlutut lagi di hadapan orang-orang yang merendahkanmu. Sekarang kau adalah pewaris seluruh kekayaan keluarga hartawan. Tidak ada yang bisa menghinamu lagi." Rangga perlahan bangkit. Ia menatap wajah Rudi dan Margareta, dua sosok yang sangat ia rindukan selama 20 tahun. Namun ia juga menatap Pak Umar dan Bu Lastri, dua orang yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia menarik napas dalam-dalam. "Papa, Mama," kata Rangga dengan suara bergetar. "Aku sangat bahagia akhirnya bisa bertemu dengan Papa dan Mama. Aku sudah bermimpi tentang pertemuan ini setiap malam. Tapi aku tidak mau kemenangan ini dibayar dengan penderitaan orang lain." Rudi mengerutkan kening. "Apa maksudmu, nak?" Rangga menatap Kirana yang masih menangis di sudut ruangan. Hatinya terasa remuk melihat kekasihnya dalam kesedihan. Ia kemudian menatap Dr. Hartono yang masih pingsan dan Ibu Kirana yang histeris. Meski mereka telah menghinanya dengan kejam, ia tidak bisa membiarkan kebencian merusak cintanya kepada Kirana. "Pak, Kirana adalah wanita yang aku cintai. Dialah yang merawat lukaku saat aku kecelakaan di proyek. Dialah yang pertama kali melihatku bukan sebagai kuli bangunan, tapi sebagai manusia. Aku tidak mau kehilangan dia hanya karena dendam Papa terhadap keluarganya. Tolong, batalkan penggusuran itu, atau setidaknya tunda sampai kita bisa berbicara dengan baik-baik." Rudi terkejut mendengar permohonan anaknya. Wajahnya berubah tegang. "Nak, kau melihat sendiri bagaimana mereka memperlakukanmu. Mereka menginjak-injak martabatmu, melemparimu dengan uang, bahkan menyiram orang tua angkatmu dengan air. Aku tidak bisa memaafkan itu." Margareta yang sejak tadi hanya menangis memeluk Rangga akhirnya berbicara. "Suamiku, dengarkan anak kita. Dia sudah menderita 20 tahun tanpa kita. Jangan biarkan dendam menghancurkan kebahagiaannya sekarang. Lihatlah gadis itu, Kirana. Dia membela Rangga di depan semua orang. Dia berteriak bahwa dia mencintai Rangga meskipun ayahnya menamparnya." Kirana mendengar perkataan itu. Ia berjalan perlahan mendekati Rudi dan Margareta. Dengan air mata yang masih mengalir, ia berlutut di hadapan mereka. "Pak Rudi, Bu Rudi, saya Kirana. Saya tahu keluarga saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Mereka telah menghina dan merendahkan Rangga, Pak Umar, dan Bu Lastri. Saya sangat malu dan menyesal. Tapi saya mohon, jangan biarkan dendam menghancurkan cinta saya kepada Rangga. Saya rela melepaskan semua harta keluarga saya. Saya rela meninggalkan klinik itu. Saya hanya ingin bersama Rangga. Tolong maafkan keluarga saya, demi cinta saya kepada putra Bapak." Rangga juga ikut berlutut di samping Kirana. Ia menggenggam tangan kekasihnya erat. "Pak, Emma, aku sudah kehilangan kalian selama 20 tahun. Aku tidak mau kehilangan Kirana karena kebencian. Allah telah mempertemukan kita kembali setelah sekian lama. Jangan biarkan dendam merusak kebahagiaan yang baru saja kita dapatkan. Aku memohon." Rudi dan Margareta saling berpandangan. Air mata mengalir di pipi Margareta. Rudi menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi. Ia menatap putranya yang selama 20 tahun ia cari dengan susah payah. Ia melihat ketulusan di mata Rangga dan Kirana. Rudi mendesah panjang. Ia memegang kedua bahu Rangga. "Nak, kau adalah anak yang luar biasa. Hatimu lebih mulia dari semua harta yang aku miliki. Kau benar, aku tidak boleh membiarkan dendam menghancurkan kebahagiaanmu." Ia kemudian menoleh ke arah Kirana. "Nak Kirana, aku melihat ketulusanmu. Kau berani membela Rangga meskipun kau harus menentang keluargamu sendiri. Itu membuatku menghormatimu." Rudi mengambil map berisi surat penggusuran dan merobeknya menjadi 2 di hadapan semua orang. "Aku menunda penggusuran selama 1 minggu. Namun aku tetap tidak akan memperpanjang kontrak sewa tanah itu. Klinik itu tetap harus pindah. Tapi aku memberimu waktu untuk mencari tempat baru." Ia kemudian menatap Dr. Hartono yang mulai tersadar dari pingsannya. "Dr. Hartono, aku memaafkanmu bukan karena kau pantas, tapi karena anakku memintanya. Namun ingatlah, kesombonganmu telah menghancurkan segalanya. Kini kau harus membangun kembali dari nol." Rangga bangkit dan memeluk Rudi erat. "Terima kasih, Pak.
Aku sangat bersyukur. Rudi memeluk putranya balik. Maafkan papa yang hampir bertindak gegabah. Nak, sekarang mari kita pergi dari sini. Bawa Kirana dan orang tua angkatmu. Kita akan tinggal di hotel keluarga. Di sana kita bisa berkenalan dengan baik. Rangga mengangguk. Ia meraih tangan Kirana dan membantunya berdiri. Kemudian ia menghampiri Pak Umar dan Bu Lastri yang masih menangis haru. Pak, Bu, mari ikut kami. Papa dan Mama, saya ingin berterima kasih kepada kalian karena sudah merawat saya selama ini. Pak Umar dan Bu Lastri hanya bisa mengangguk dengan air mata bahagia. Mereka tidak pernah menyangka bahwa anak angkat mereka ternyata adalah pewaris konglomerat properti. Kirana menatap ayah dan ibunya yang masih terkapar di lantai. Ia menangis dan memeluk Rangga. Mas, apakah ini semua nyata? Rangga mengusap air mata Kirana. Ini nyata, Dok. Aku tidak tahu bahwa orang tuaku masih hidup dan mencari aku. Tapi yang aku tahu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Apapun yang terjadi, kita akan bersama. Mereka berjalan keluar dari rumah mewah itu. Kirana menoleh sekali lagi melihat keluarganya yang hancur. Hatinya sakit melihat mereka, namun ia tahu bahwa kesombongan ayahnya lah yang menyebabkan semua ini. Ia berdoa dalam hati agar keluarganya bisa berubah dan belajar dari kejadian ini. Rudi, Margareta, Rangga, Kirana, Pak Umar, dan Bu Lastri masuk ke dalam mobil mewah yang telah menanti. Mobil itu melaju meninggalkan rumah Dr. Hartono yang kini sunyi dan penuh penyesalan. Di dalam mobil, Rangga menggenggam erat tangan Kirana, Pak Umar, dan Bu Lastri, serta ayah dan ibunya yang baru ia temukan. Ia tersenyum. Meski perjalanan hidupnya penuh derita, Allah telah mempertemukan semua orang yang ia cintai dalam satu waktu. Sementara itu, Dr. Hartono terbangun di atas lantai marmer yang dingin. Ia menatap ruang tamunya yang kosong. Surat penggusuran yang telah disobek oleh Rudi masih tergeletak di lantai, namun ancaman itu tetap nyata. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa kesombongannya telah merenggut segalanya. Istrinya dan anak-anaknya hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Di luar, matahari mulai terbenam. Sebuah babak baru dalam kehidupan Rangga dan Kirana dimulai. Namun perjalanan mereka belum selesai. Masih ada penyesalan Dr. Hartono yang harus dihadapi, dan keputusan besar tentang masa depan mereka yang harus diambil. Malam berganti pagi. Sinar matahari mulai menyelinap di balik tirai tebal kamar hotel mewah tempat Rangga dan keluarganya menginap. Hotel berbintang 5 itu milik keluarga hartawan yang dikelola oleh salah satu perusahaan properti Rudi. Suasana di dalam kamar terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Rangga terbangun dari tidurnya. Ia masih belum percaya bahwa semua yang terjadi kemarin adalah nyata. Di sampingnya, Kirana tertidur dengan tenang di kursi sofa. Wajahnya masih sedikit sembab karena tangisan semalam. Rangga tersenyum melihat kekasihnya. Ia berjalan pelan dan menyelimuti Kirana dengan selimut tipis. Di ruang tamu hotel, Rudi dan Margareta sudah duduk bersama Pak Umar dan Bu Lastri. Mereka sedang berbincang dengan hangat sambil menikmati sarapan mewah yang disajikan oleh staf hotel. Rudi yang tadi terlihat garang dan menakutkan kini berubah menjadi sosok yang ramah dan penuh tawa. Margareta memegang tangan Bu Lastri dengan penuh kasih sayang. Bu Lastri, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Bapak dan Ibu merawat anak saya selama 20 tahun. Tanpa kalian, Rangga mungkin tidak akan selamat. Kami sangat berterima kasih. Mulai hari ini, kalian adalah keluarga kami. Kami akan memastikan kalian hidup nyaman. Bu Lastri menangis haru. Bu, kami hanya melakukan yang terbaik. Rangga adalah anak yang baik. Kami sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Kami tidak pernah menyangka bahwa dia adalah anak dari orang sekaya bapak dan ibu. Ini seperti mimpi. Pak Umar menambahkan, kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Rangga. Dan Allah mendengar doa kami. Dia mempertemukan Rangga dengan orang tua kandungnya. Kami sangat bersyukur. Rudi mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kalian. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami sudah menyiapkan sebuah rumah untuk kalian di kompleks perumahan dekat sini. Juga sebuah warung makan yang lebih layak untuk usaha kalian. Pak Umar dan Bu Lastri terkejut. Mereka saling berpandangan dengan air mata bahagia. Pak Rudi, ini terlalu berat bagi kami, kata Pak Umar dengan suara bergetar. Tidak, ini adalah hadiah kecil dari kami. Kalian berhak mendapatkannya, jawab Rudi tegas. Rangga yang mendengar percakapan itu dari balik pintu tersenyum bahagia. Ia melangkah masuk dan memeluk ayah dan ibunya. Terima kasih,
Pak, Ama, kalian sungguh luar biasa. Di sisi lain kota, suasana sangat berbeda. Rumah Dr. Hartono yang tadi malam penuh dengan tamu mewah kini sunyi senyap. Suasana duka menyelimuti setiap sudut. Dr. Hartono duduk di kursi tamunya dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat dan kusam. Ia tidak tidur semalaman. Pikirannya terus memutar kejadian kemarin. Ia ingat bagaimana ia melemparkan seserahan Rangga ke lantai. Ia ingat bagaimana ia menampar Kirana. Ia ingat bagaimana para tamu tertawa mengejek Rangga dan kedua orang tua angkatnya. Dan yang paling membekas di ingatannya adalah tatapan Rudi Hartawan yang penuh amarah dan surat penggusuran yang hampir meratakan kliniknya. Ibu Kirana duduk di samping suaminya dengan mata sembab. Ia tidak berhenti menangis sejak tadi malam. Anak-anak mereka juga duduk diam, tidak berani bersuara. Mereka semua sadar bahwa kesombongan mereka telah menghancurkan segalanya. Dr. Hartono akhirnya bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju cermin dan menatap bayangannya sendiri. Lihat dirimu, Hartono. Kau sombong, kau angkuh, kau merendahkan orang lain karena status. Dan lihat apa yang terjadi. Kau kehilangan anakmu. Kau kehilangan klinikmu. Kau kehilangan segalanya. Gumamnya dengan suara parau. Ibu Kirana mendekati suaminya. Hartono, apa yang akan kita lakukan? Kirana pergi bersama Rangga. Kita tidak tahu di mana mereka berada. Klinik kita akan digusur dalam beberapa hari. Kita bisa bangkrut. Dr. Hartono menutup matanya. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Aku harus meminta maaf. Aku harus menemui mereka dan meminta maaf. Bukan karena aku ingin menyelamatkan klinikku, tapi karena aku sadar bahwa aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku telah menghina anak orang, dan aku telah menyakiti anakku sendiri. Ibu Kirana terkejut. Kau mau meminta maaf? Kepada kuli bangunan itu? Dr. Hartono menoleh dengan tajam. Dia bukan kuli bangunan, dia adalah pewaris konglomerat Hartawan. Tapi itu bukan alasan mengapa aku harus meminta maaf. Aku harus meminta maaf karena aku telah bersikap seperti binatang. Aku telah melupakan ajaran Allah tentang kesombongan. Aku telah menghina orang tua yang tidak bersalah. Aku telah menampar anakku sendiri. Aku harus memperbaikinya sebelum semuanya terlambat. Ibu Kirana terdiam. Ia menangis dan memeluk suaminya. Baiklah, Hartono. Aku akan menemanimu. Kita pergi mencari mereka dan meminta maaf. Dr. Hartono mengangguk. Ia segera menghubungi semua kenalannya untuk mencari tahu di mana Rangga dan Kirana menginap. Setelah beberapa jam, ia mendapatkan informasi bahwa keluarga Hartawan menginap di hotel mewah milik mereka di pusat kota. Tanpa membuang waktu, Dr. Hartono dan istrinya segera berangkat. Perjalanan menuju hotel terasa sangat panjang. Dr. Hartono duduk di kursi mobil dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan nanti. Ia hanya berdoa dalam hati agar Rudi Hartawan mau mendengarkan permohonan maafnya. Istrinya menggenggam erat tangannya, berusaha memberikan kekuatan. Setiba di hotel, Dr. Hartono dan istrinya berjalan menuju lobi. Mereka disambut oleh dua orang satpam yang sigap menghalangi jalan. Maaf, ada keperluan apa, Pak? Tanya satpam dengan sopan namun tegas. Saya Dr. Hartono. Saya ingin bertemu dengan Pak Rudi Hartawan dan putranya, Rangga. Saya juga ingin bertemu dengan putri saya, Kirana. Tolong sampaikan bahwa saya datang untuk meminta maaf, kata Dr. Hartono dengan suara rendah. Satpam itu mengangguk dan segera menghubungi kamar Rudi. Beberapa menit kemudian, seorang staf hotel datang dan mengantarkan Dr. Hartono serta istrinya ke ruang pertemuan di lantai atas. Di ruang pertemuan, Rudi, Margareta, Rangga, Kirana, Pak Umar, dan Bu Lastri sudah duduk. Suasana tegang menyelimuti ruangan itu. Rudi menatap Dr. Hartono dengan tatapan dingin. Rangga menggenggam erat tangan Kirana yang terlihat gelisah. Dr. Hartono melangkah masuk dengan langkah gontai. Ia menatap semua orang di ruangan itu. Matanya bertemu dengan mata Kirana yang masih sembab. Hatinya terasa remuk. Kemudian ia menatap Rangga. Pemuda yang ia hinakan kemarin kini duduk dengan tenang di samping orang tua kandungnya yang sangat berpengaruh. Tanpa banyak kata, Dr. Hartono jatuh berlutut di lantai ruang pertemuan itu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pak Rudi, Bu Rudi, Rangga, Kirana, Pak Umar, Bu Lastri. Saya datang hari ini untuk meminta maaf. Saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya telah sombong, angkuh, dan merendahkan kalian semua.
Saya telah menghina anak Pak Rudi di depan umum. Saya telah menampar anak saya sendiri. Saya tidak pantas disebut sebagai manusia. Air mata Dr. Hartono jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Istrinya juga ikut berlutut di sampingnya, menangis terseduh-seduh. Rudi menatap Dr. Hartono dengan tatapan tajam. Dr. Hartono, kau tahu berapa lama aku mencari anakku? 20 tahun. 20 tahun aku dan istriku menangis setiap malam, tidak tahu apakah anak kami masih hidup atau sudah mati. Dan ketika aku akhirnya menemukannya, aku melihat dia dihina oleh orang sepertimu. Kau pikir permintaan maaf bisa mengganti semua itu? Dr. Hartono tidak berani mengangkat kepalanya. Saya tahu, Pak. Saya tidak pantas diampuni. Saya tidak meminta Pak Rudi mengampuni saya. Saya hanya ingin meminta maaf. Saya ingin mengakui kesalahan saya di hadapan semua orang. Saya rela menerima hukuman apapun. Rangga yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Ia melepaskan tangan Kirana dan berjalan mendekati Dr. Hartono yang masih berlutut. Dengan perlahan, ia menunduk dan membantu Dr. Hartono untuk berdiri. Pak Hartono, bangunlah, kata Rangga dengan suara lembut. Saya sudah memaafkan Bapak. Semua orang di ruangan itu terkejut. Rudi menatap putranya dengan tatapan tidak percaya. Nak, apa yang kau lakukan? Kau tidak perlu memaafkannya. Rangga menoleh ke ayahnya dengan senyum tipis. Pak, aku tahu Bapak marah. Aku juga marah kemarin. Tapi aku ingat bagaimana rasanya hidup tanpa keluarga. Aku kehilangan Bapak dan Mama selama 20 tahun. Aku tidak mau Kirana kehilangan ayahnya karena dendamku. Aku sudah merasakan sakitnya kehilangan orang tua. Aku tidak mau orang lain merasakan hal yang sama. Rangga kemudian menatap Dr. Hartono. Pak Hartono, saya memaafkan Bapak. Bukan karena Bapak pantas, tapi karena Allah mengajarkan kita untuk memaafkan. Saya tidak mau membawa dendam dalam hidup saya. Saya ingin memulai hidup baru dengan cinta, bukan kebencian. Kirana yang mendengar perkataan Rangga langsung berlari dan memeluk kekasihnya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Mas Rangga, kau sungguh luar biasa. Aku sangat mencintaimu, bisiknya. Rudi mendesah panjang. Ia menatap putranya dengan bangga. Nak, kau adalah anak yang lebih baik dari ayahmu. Hatimu sangat mulia. Aku tidak bisa menolak permintaanmu. Rudi berjalan mendekati Dr. Hartono. Dr. Hartono, aku memaafkanmu. Bukan karena kau pantas, tapi karena anakku memintanya. Namun ingatlah, kesombongan adalah dosa yang sangat besar. Jangan ulangi lagi. Dr. Hartono menangis terseduh-seduh. Ia memeluk kaki Rudi dan mencium tangannya. Terima kasih, Pak Rudi. Terima kasih, Rangga. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Saya berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bu Lastri yang sejak tadi diam akhirnya berkata dengan suara lembut, Pak Hartono, kesalahan adalah guru terbaik. Semua orang pernah berbuat salah. Yang penting adalah kita mau memperbaikinya. Saya juga memaafkan Bapak. Pak Umar mengangguk setuju. Iya, Pak Hartono. Kami adalah orang miskin, tapi kami diajarkan untuk tidak menyimpan dendam. Kami memaafkan Bapak dengan tulus. Dr. Hartono menangis semakin keras. Ia memeluk Pak Umar dan Bu Lastri. Maafkan saya telah menghina kalian dengan sangat kejam. Saya sangat menyesal. Rangga melihat semua itu dengan hati yang tenang. Ia menggenggam tangan Kirana erat. Dok, semuanya sudah berakhir. Sekarang kita bisa memulai hidup baru bersama keluarga kita. Kirana mengangguk dengan senyum bahagia. Terima kasih, Mas. Kau telah mengajarkan arti pengampunan sejati. Di sudut ruangan, Margareta memeluk suaminya dengan air mata haru. Suamiku, anak kita sungguh luar biasa. Dia mengajarkan kita semua tentang cinta dan pengampunan. Rudi mengusap air matanya dan tersenyum. Ya, dia adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka semua duduk bersama dalam kebersamaan yang hangat. Dendam dan kebencian perlahan menghilang, digantikan oleh cinta dan pengampunan. Namun perjalanan mereka belum selesai. Masih ada keputusan besar yang harus diambil tentang masa depan Rangga dan Kirana. Dan ada satu hal yang membuat semua orang tersenyum. Rudi Hartawan telah menyiapkan kejutan besar untuk putranya dan calon menantunya. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan penuh air mata di hotel mewah itu. Waktu berjalan dengan cepat, membawa perubahan besar dalam kehidupan semua orang. Rangga, yang dulu hanya seorang kuli bangunan yang diremehkan,
kini menjadi pewaris tunggal kerajaan properti keluarga hartawan. Namun ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tetap rendah hati dan dekat dengan Pak Umar serta Bu Lastri yang telah membesarkannya. Rudi Hartawan menepati janjinya. Ia membangun sebuah rumah sakit modern megah di atas tanah seluas 5 hektar di pusat kota. Bangunan itu jauh lebih besar dan mewah dari klinik lama milik Dr. Hartono yang kini sudah ditutup. Rumah sakit itu diberi nama Rumah Sakit Kirana, sebagai bentuk penghormatan kepada calon menantunya. Proyek pembangunan rumah sakit itu sendiri diawasi langsung oleh Rangga. Meski kini ia adalah seorang konglomerat muda, ia tidak malu turun ke lapangan dan memeriksa langsung setiap tahap pembangunan. Ia bahkan ikut mengangkat bahan bangunan dan berbicara dengan para pekerja seperti dulu. Sikapnya yang rendah hati membuat semua orang kagum dan menghormatinya. Kirana sering datang ke lokasi proyek untuk menemani Rangga. Ia tersenyum melihat kekasihnya yang tetap sama meski statusnya berubah. "Mas Rangga, kau tidak berubah sama sekali," katanya suatu sore. Rangga tersenyum. "Aku tidak akan pernah berubah, Dok. Aku tetap kuli bangunan yang jatuh cinta pada seorang dokter cantik. Hanya sekarang aku memiliki lebih banyak tanah untuk dibangun." Mereka berdua tertawa bersama. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Di balik itu semua, Dr. Hartono dan istrinya juga sedang berusaha memperbaiki diri. Mereka sering mengunjungi Kirana dan Rangga, meski awalnya terasa canggung. Namun Rangga selalu menyambut mereka dengan hangat, seolah tidak pernah terjadi penghinaan di masa lalu. Suatu hari, Dr. Hartono datang ke lokasi proyek dengan membawa sekotak kue buatan istrinya. Ia menghampiri Rangga yang sedang sibuk memeriksa gambar konstruksi. "Rangga, nak," panggil Dr. Hartono dengan suara lembut. "Ibu membuatkan kue untukmu. Mungkin tidak seenak kue Bu Lastri, tapi kami berharap kau suka." Rangga menoleh dan tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargainya. Mari kita makan bersama. Saya juga sudah lapar." Mereka duduk di atas tumpukan kayu, menyantap kue bersama. Dr. Hartono menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. "Nak, aku sering berpikir betapa bodohnya aku dulu. Aku hampir kehilangan anakku sendiri karena kesombonganku. Tapi Allah masih memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku berterima kasih padamu karena kau telah memaafkanku." Rangga menggenggam tangan Dr. Hartono. "Pak, semua orang pernah berbuat salah. Yang penting kita mau belajar dan berubah. Saya sudah menganggap Bapak seperti ayah sendiri. Kita adalah keluarga sekarang." Dr. Hartono menangis haru. Ia memeluk Rangga erat. "Terima kasih, Nak. Kau adalah menantu terbaik yang pernah aku impikan." Setelah berbulan-bulan bekerja keras, rumah sakit Kirana akhirnya selesai dibangun. Bangunan itu sangat megah dengan fasilitas modern dan teknologi terkini. Ada ruang rawat inap yang nyaman, ruang operasi canggih, dan taman yang indah untuk pasien dan pengunjung. Kirana diangkat sebagai direktur utama rumah sakit tersebut, sebuah kehormatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari peresmian rumah sakit pun tiba. Acara itu dihadiri oleh banyak tokoh penting dari berbagai kalangan. Pejabat pemerintah, pengusaha, dan tokoh medis hadir memenuhi ruangan. Lampu-lampu berkilauan dan bunga-bunga menghiasi setiap sudut. Suasana penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Kirana berdiri di atas panggung dengan gaun putih yang elegan. Di sampingnya, Rangga mengenakan jas rapi yang membuatnya terlihat sangat tampan. Rudi dan Margareta duduk di kursi kehormatan dengan senyum bangga. Pak Umar dan Bu Lastri juga duduk di kursi VIP, mengenakan pakaian baru yang dibelikan oleh Rudi. Mereka terlihat sangat bahagia dan tidak henti-hentinya mengusap air mata haru. Dr. Hartono dan istrinya duduk di barisan depan. Mereka tidak lagi terlihat sombong seperti dulu. Wajah mereka penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Dr. Hartono menggenggam erat tangan istrinya sambil tersenyum melihat putrinya yang kini sukses. Acara peresmian berlangsung dengan hikmat. Kirana memberikan sambutan dengan suara bergetar. "Selamat siang semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga. Rumah sakit ini adalah bukti bahwa cinta dan pengampunan dapat mengubah segalanya. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga hartawan yang telah mempercayai saya, kepada Rangga yang selalu mendukung saya, dan kepada keluarga saya yang telah berubah menjadi lebih baik. Semoga rumah sakit ini dapat bermanfaat bagi banyak orang." Para tamu bertepuk tangan meriah. Rudi dan Margareta tersenyum bangga. Namun belum ada yang tahu bahwa ada kejutan besar yang akan terjadi setelah acara peresmian. Setelah semua sambutan selesai, Rangga naik ke atas panggung.
Ia menggenggam mikrofon dan menarik napas panjang. Semua mata tertuju padanya. Suasana menjadi hening. Selamat siang semuanya. Saya Rangga. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu kisah hidup saya. Saya dulu adalah seorang kuli bangunan yang diremehkan dan dihina oleh banyak orang. Saya bahkan tidak tahu siapa orang tua saya selama 20 tahun. Tapi Allah memiliki rencana yang indah untuk saya. Rangga menatap Kirana yang berdiri di sampingnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Di tengah kesulitan hidup, saya bertemu dengan seorang dokter cantik yang mengajarkan saya tentang cinta sejati. Dia adalah Kirana. Dia melihat saya bukan sebagai kuli bangunan, tapi sebagai manusia yang memiliki hati. Dia membela saya ketika semua orang menghina saya. Dia tetap di samping saya meskipun keluarganya menentang. Suasana semakin hening. Beberapa tamu mulai menangis terharu. Rangga melanjutkan, "Dulu saya datang melamar Kirana dengan seserahan kue kampung dan bunga liar. Saya dihina dan direndahkan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini dengan segala yang Allah berikan kepada saya. Dan saya ingin mengulangi lamaran saya, dengan cara yang pantas untuk seorang wanita sepertinya." Rangga berlutut di hadapan Kirana di atas panggung. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru merah dari sakunya. Di dalamnya, tergeletak sebuah cincin berlian yang sangat indah. Cahaya berlian itu berkilauan di bawah lampu ruangan. "Kirana," ujar Rangga dengan suara bergetar. "Dulu aku datang dengan kue dan bunga liar, dan aku dihina. Hari ini aku datang dengan rumah sakit ini, dengan semua yang Allah berikan padaku. Tapi hatiku tetap sama. Aku masih kuli bangunan yang jatuh cinta padamu. Aku masih pria sederhana yang ingin membahagiakanmu seumur hidup. Maukah kau menjadi istriku?" Semua orang di ruangan itu menahan napas. Kirana menangis terseduh-seduh. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk dengan kuat sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Aku mau, Mas. Aku mau," teriaknya dengan suara pecah. Rangga tersenyum bahagia. Ia memasangkan cincin itu di jari Kirana, lalu berdiri dan memeluk kekasihnya erat. Seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan meriah dan sorak-sorai. Rudi dan Margareta menangis bahagia. Pak Umar dan Bu Lastri berpelukan sambil menangis haru. Dokter Hartono dan istrinya juga menangis, namun kali ini tangisan kebahagiaan. Di sudut ruangan, terlihat Pak Umar menggenggam erat tangan Bu Lastri. "Bu, lihatlah anak kita. Dia sudah menjadi pria yang luar biasa," bisiknya dengan suara parau. Bu Lastri mengangguk sambil mengusap air mata. "Ya, Pak. Allah telah menjawab doa kita. Rangga telah menemukan kebahagiaannya." Rangga dan Kirana turun dari panggung dan berjalan menghampiri kedua keluarga mereka. Rangga memeluk Rudi dan Margareta. "Terima kasih, Pak, Ama. Kalian telah memberikan segalanya untukku." Rudi memeluk putranya erat. "Kamilah yang berterima kasih padamu, Nak. Kau telah mengajarkan kami arti pengampunan dan cinta sejati." Rangga kemudian menghampiri Dokter Hartono. Ia memeluk ayah mertuanya. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mau berubah dan menerima saya." Dokter Hartono menangis dalam pelukan Rangga. "Akulah yang harus berterima kasih, Nak. Kau telah mengubah hidupku. Kau mengajarkan aku untuk rendah hati. Aku bangga memiliki menantu sepertimu." Kirana menghampiri ibunya dan memeluknya erat. "Ibu, kita sekarang keluarga yang utuh. Tidak ada lagi dendam dan kebencian." Ibu Kirana menangis dan mengusap rambut putrinya. "Ibu minta maaf atas semua yang terjadi, Nak. Tapi sekarang ibu sangat bahagia melihatmu." Rangga dan Kirana kemudian berjalan keluar ke halaman rumah sakit. Di belakang mereka, semua keluarga dan tamu mengikuti. Di halaman yang luas, mereka berdiri di bawah langit sore yang berwarna jingga. Rangga menggenggam erat tangan Kirana. "Dok, kita akhirnya bersama," kata Rangga dengan senyum bahagia. Kirana menatap mata Rangga dengan penuh cinta. "Kita berdua selamanya, Mas. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi." Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Siluet Rangga dan Kirana terlihat indah di bawah cahaya senja. Keluarga mereka berdiri di belakang mereka, tersenyum bahagia. Perjalanan panjang penuh air mata dan penghinaan, akhirnya berakhir dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Rudi memeluk istrinya dan berkata, "Ma, kita akhirnya menemukan anak kita. Dan dia telah menemukan cinta sejatinya. Allah sungguh maha baik." Margareta mengangguk sambil menangis bahagia. "Ya, suamiku. 20 tahun kita mencari, dan Allah mempertemukan kita semua di saat yang tepat.
Pak Umar dan Bu Lastri berdiri di samping mereka, tersenyum puas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak angkat mereka akan memiliki kehidupan sebaik ini. Tapi mereka tahu, semua itu karena kebaikan hati Rangga yang tidak pernah padam meski diterpa badai kehidupan. Dr. Hartono menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Aku belajar satu hal dari semua ini. Kesombongan hanya membawa kehancuran. Kerendahan hati dan cinta yang tulus adalah kunci kebahagiaan." Malam pun tiba. Lampu-lampu rumah sakit mulai menyala, menerangi gedung megah itu. Di dalam, pesta perayaan berlangsung meriah. Tawa dan kebahagiaan terdengar di mana-mana. Rangga dan Kirana duduk di kursi utama, dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Di tengah keramaian, Rangga menatap Kirana dengan penuh kasih. "Dok, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Tanpamu, aku mungkin masih menjadi kuli bangunan yang kesepian." Kirana tersenyum dan menggenggam tangan Rangga. "Dan tanpamu, Mas, aku mungkin masih menjadi dokter sombong yang tidak tahu arti cinta sejati. Kita saling melengkapi." Mereka berdua tertawa bahagia. Di sekeliling mereka, keluarga besar mereka tertawa dan bercerita dengan hangat. Dendam dan penghinaan telah sirna, digantikan oleh cinta dan pengampunan yang tulus. Kisah Rangga dan Kirana adalah bukti bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Meski jalannya terjal dan penuh air mata, pada akhirnya kebahagiaan sejati akan datang bagi mereka yang sabar dan tetap berpegang pada kebaikan. Mereka berdua hidup bahagia selamanya, membangun keluarga yang penuh cinta dan saling menghormati. Rumah sakit Kirana menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka, dari debu dan penghinaan menuju kemuliaan dan kebahagiaan. 1 tahun telah berlalu sejak hari peresmian rumah sakit Kirana. Waktu berjalan dengan indah membawa kebahagiaan yang terus bertumbuh di antara keluarga besar itu. Rumah sakit yang megah kini menjadi salah satu fasilitas kesehatan terbaik di kota. Pasien datang dari berbagai daerah karena pelayanan yang ramah dan teknologi canggih yang tersedia. Kirana menjalankan tugasnya sebagai direktur utama dengan penuh dedikasi dan cinta. Rangga tetap menjadi pendamping setia istrinya. Meski kini ia adalah seorang pengusaha properti sukses yang mengelola kerajaan bisnis keluarga hartawan, ia tidak pernah meninggalkan sifat rendah hatinya. Ia sering turun langsung ke proyek-proyek konstruksi, berbicara dengan para pekerja, dan memastikan semua berjalan dengan baik. Para pekerja sangat menghormatinya karena ia tidak pernah bersikap sombong seperti kebanyakan bos di kota itu. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Rangga dan Kirana selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama di rumah mewah mereka. Rumah itu adalah hadiah pernikahan dari Rudy dan Margareta. Rumah bergaya minimalis modern dengan taman luas di belakang. Di taman itu, Rangga menanam berbagai macam bunga, termasuk bunga melati yang dulu ia letakkan di meja resepsionis Kirana. Suatu pagi, Kirana terbangun lebih awal. Ia berjalan ke taman dan menemukan Rangga sedang memetik bunga melati. Rangga tersenyum melihat istrinya. "Selamat pagi, Dok. Aku sedang memetik bunga untuk MU, seperti dulu," katanya dengan mata berbinar. Kirana tertawa kecil. "Mas, sekarang kita sudah menikah. Kau tidak perlu memetik bunga diam-diam lagi." "Aku tetap akan melakukannya, Dok. Itu adalah kebiasaan yang membuatku jatuh cinta padamu," jawab Rangga sambil mencium kening istrinya. Mereka berdua duduk di bangku taman, menikmati secangkir kopi dan teh hangat. Angin pagi berhembus lembut membawa aroma bunga yang harum. Kirana menatap suaminya dengan penuh cinta. "Mas, aku masih sering tidak percaya dengan semua ini. Dulu aku hanya melihatmu sebagai kuli bangunan yang mengganggu klinikku. Sekarang kau adalah suamiku, pemilik rumah sakit yang aku kelola, dan pewaris kerajaan properti terbesar. Ini seperti mimpi," ujar Kirana dengan mata berkaca-kaca. Rangga menggenggam tangan istrinya. "Aku juga masih tidak percaya, Dok. Dulu aku hanya seorang anak terlantar yang dibesarkan oleh penjual gorengan. Sekarang aku memiliki istri yang cantik dan cerdas, orang tua yang mencintaiku, dan keluarga yang utuh. Allah sungguh maha baik." Di sisi lain kota, Pak Umar dan Bu Lastri kini tinggal di rumah baru yang nyaman di kompleks perumahan yang dibelikan oleh Rudy. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk mereka berdua. Di halaman depan, Bu Lastri menanam berbagai sayuran dan bunga. Di dapur, ia masih sering membuat gorengan, meski tidak untuk dijual lagi. Ia hanya membuatnya untuk keluarga besar yang sering berkunjung. Suatu sore, Rangga dan Kirana datang mengunjungi Pak Umar dan Bu Lastri. Mereka membawa oleh-oleh berupa makanan dan bingkisan. Bu Lastri menyambut mereka dengan pelukan hangat.
Nak Rangga, Nak Kirana, kalian datang. Mama sudah siapkan gorengan kesukaan kalian, sapa Bu Lastri dengan senyum lebar. Mereka duduk di teras rumah, menikmati gorengan buatan Bu Lastri sambil bercerita. Pak Umar duduk di kursi goyangnya, tersenyum melihat kebahagiaan anak angkatnya. Nak Rangga, kau tahu, setiap hari aku bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukanmu dengan kami. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, kata Pak Umar dengan suara bergetar. Rangga memeluk Pak Umar erat. Akulah yang berterima kasih, Pak. Tanpa Bapak dan Ibu, aku mungkin sudah mati kelaparan di jalanan. Kalian adalah orang tua sejatiku. Bu Lastri menangis haru. Kami hanya melakukan yang terbaik, Nak. Kami tidak pernah menyangka bahwa kau akan menjadi orang besar seperti sekarang. Tapi yang membuat kami bangga bukanlah kekayaanmu, melainkan hatimu yang tetap baik. Kirana juga memeluk Bu Lastri. Bu, saya juga berterima kasih karena Ibu telah merawat Rangga dengan penuh kasih sayang. Tanpa Ibu dan Pak Umar, saya mungkin tidak akan pernah bertemu dengan suami saya yang luar biasa ini. Mereka semua tertawa dan bercerita hingga sore menjelang. Kebahagiaan sederhana itu terasa lebih berharga dari semua harta di dunia. Sementara itu, Rudy dan Margareta sedang menikmati masa tua mereka dengan damai. Mereka sering bepergian ke luar negeri untuk berlibur, namun selalu kembali ke kota untuk berkumpul dengan keluarga. Rudy perlahan menyerahkan sebagian besar urusan bisnisnya kepada Rangga. Ia percaya bahwa putranya mampu mengelola semuanya dengan baik. Suatu malam, seluruh keluarga berkumpul di rumah Rudy dan Margareta untuk makan malam bersama. Semua hadir: Rudy, Margareta, Rangga, Kirana, Pak Umar, Bu Lastri, Dr. Hartono, dan istrinya. Meja panjang di ruang makan dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Suasana penuh tawa dan canda. Dr. Hartono yang dulu sombong kini telah berubah total. Ia menjadi pribadi yang rendah hati dan ramah. Ia sering membantu Kirana di rumah sakit tanpa meminta imbalan. Ia juga sering mengunjungi Pak Umar dan Bu Lastri untuk berbincang dan belajar tentang kesederhanaan. Pak Umar, saya belajar banyak dari Bapak, kata Dr. Hartono suatu saat. Bapak mengajarkan saya bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari hati yang tulus dan ikhlas. Pak Umar tersenyum. Kita semua belajar satu sama lain, Pak Hartono. Yang penting kita mau berubah dan memperbaiki diri. Rudy mengangkat gelasnya dan bersulang. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita semua. Kita adalah keluarga yang utuh. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Hanya cinta dan kasih sayang. Semua orang mengangkat gelas mereka dengan senyum bahagia. Margareta memeluk suaminya dengan air mata haru. Suamiku, ini adalah momen yang paling indah dalam hidupku. Kita akhirnya memiliki keluarga yang lengkap. Rangga menggenggam erat tangan Kirana di bawah meja. Dok, kita beruntung memiliki semua ini. Kirana mengangguk. Kita beruntung, Mas. Dan kita akan menjaga kebahagiaan ini selamanya. Setelah makan malam, mereka semua duduk di ruang keluarga. Kirana tiba-tiba berdiri dan meminta perhatian semua orang. Wajahnya terlihat gugup namun bahagia. Ayah, Ibu, Pak Rudy, Bu Rudy, Pak Umar, Bu Lastri, dan Mas Rangga. Saya ada kabar gembira untuk kalian semua, kata Kirana dengan suara bergetar. Semua orang menatapnya penasaran. Rangga berdiri di samping istrinya, tampak sudah tahu apa yang akan dikatakan. Apa kabar gembira itu, Nah? Tanya Dr. Hartono penasaran. Kirana menarik napas panjang dan tersenyum lebar. Saya hamil. Kami akan memiliki seorang anak. Ruangan itu langsung bergemuruh dengan sorak-sorai kegembiraan. Margareta berteriak histeris dan memeluk Kirana. Bu Lastri menangis haru dan memeluk Pak Umar. Dr. Hartono dan istrinya saling berpelukan dengan air mata bahagia. Rudy tertawa keras dan menepuk pundak Rangga. Kau akan menjadi ayah, Nak, teriak Rudy dengan penuh kebanggaan. Rangga tersenyum lebar sambil memeluk istrinya. Aku sangat bahagia, Dok. Kita akan memiliki keluarga kecil kita sendiri. Kirana menatap mata suaminya dengan penuh cinta. Kita akan membesarkan anak kita dengan cinta dan kasih sayang, Mas. Kita akan mengajarkan dia untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan baik hati, seperti ayahnya. Malam itu, kebahagiaan menyelimuti seluruh keluarga. Mereka bercerita tentang masa depan, tentang bagaimana mereka akan merawat calon bayi itu. Semua orang saling berbagi pengalaman dan nasihat. Suasana penuh dengan tawa dan harapan. Di sudut ruangan,
Pak Umar dan Bu Lastri duduk berdua. Bu Lastri menggenggam tangan suaminya. "Pak, lihatlah anak kita. Dia akan menjadi seorang ayah. Dia telah berhasil mengubah hidupnya dan membawa kebahagiaan untuk semua orang," bisik Bu Lastri dengan air mata haru. Pak Umar mengusap air mata istrinya. "Ya, Bu. Allah mendengar doa kita selama ini. Rangga adalah anugerah terbesar yang pernah kita terima. Dan sekarang, dia akan memberikan anugerah yang sama kepada kita semua." Di luar, bulan purnama bersinar terang. Cahayanya menyinari taman yang indah di belakang rumah. Burung-burung malam berkicau merdu. Semua terasa damai dan penuh berkah. Rangga dan Kirana berdiri di balkon, menatap langit malam. Rangga memeluk istrinya dari belakang, meletakkan tangannya di perut Kirana yang mulai membesar. "Dok, kita akan memberi nama anak kita apa?" tanya Rangga dengan suara lembut. Kirana berpikir sejenak. "Jika laki-laki, kita beri nama Umar, seperti Pak Umar yang telah membesarkanmu. Jika perempuan, kita beri nama Lastri, seperti Bu Lastri yang penuh kasih sayang." Rangga tersenyum dan mencium pundak istrinya. "Itu ide yang indah, Dok. Mereka berdua adalah pahlawan dalam hidupku. Tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang." Kirana menoleh dan menatap mata suaminya. "Dan kita akan mengajarkan anak kita untuk selalu bersyukur dan berbagi dengan sesama. Seperti yang kau ajarkan padaku, Mas." Mereka berdua berpelukan di bawah cahaya rembulan. Kebahagiaan yang mereka rasakan begitu sempurna. Perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, penghinaan, dan perjuangan akhirnya membuahkan hasil yang indah. Dr. Hartono yang melihat pemandangan itu dari dalam ruangan tersenyum. Ia menoleh ke istrinya. "Lihatlah, Bu, anak kita bahagia. Kita akhirnya memiliki keluarga yang utuh dan penuh cinta. Semua ini terjadi karena pengampunan dan kerendahan hati." Istrinya mengangguk dengan air mata bahagia. "Ya, Hartono. Kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah melihat status dan harta. Cinta sejati adalah ketika kita menerima seseorang apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya." Malam semakin larut. Satu persatu anggota keluarga mulai pulang ke rumah masing-masing. Namun kebahagiaan itu tetap terasa hangat di hati mereka. Mereka tahu bahwa besok dan hari-hari berikutnya akan penuh dengan kebahagiaan baru. Keluarga besar itu akan terus tumbuh dan saling mendukung satu sama lain. Rangga dan Kirana melambai kepada semua orang dari pintu. Mereka melihat mobil-mobil keluarga mereka melaju pergi. Di dalam rumah, Rudi dan Margareta duduk di ruang keluarga dengan senyum puas. "Ma, kita akhirnya memiliki segalanya. Anak, menantu, dan sekarang cucu. Allah benar-benar mendengar doa kita," kata Rudi dengan suara bergetar. Margareta memeluk suaminya. "Ya, suamiku. 20 tahun kita mencari Rangga, dan sekarang dia memberikan kita kebahagiaan yang tak terhingga. Kita tidak akan pernah melupakan semua ini." Pak Umar dan Bu Lastri juga tiba di rumah mereka. Meski rumah itu lebih kecil dari rumah Rudi, bagi mereka itu adalah istana. Mereka duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat. "Bu, hidup kita sungguh indah. Kita memiliki anak yang berbakti, menantu yang baik, dan sekarang akan memiliki cucu. Allah telah memberikan segalanya untuk kita," kata Pak Umar dengan mata berkaca-kaca. Bu Lastri mengangguk sambil mengusap air matanya. "Ya, Pak. Kita hanya perlu bersabar dan berdoa. Allah selalu mendengar dan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat." Dan di rumah Rangga dan Kirana, mereka berdua duduk di kamar tidur. Rangga membacakan doa untuk istrinya dan calon anak mereka. Kirana memejamkan mata, merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. "Allah, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur atas cinta, keluarga, dan kebahagiaan ini. Kami berjanji akan selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Amin," doa Rangga dengan khusyuk. Kirana membuka matanya dan tersenyum. "Mas, aku sangat mencintaimu." Rangga mengecup kening istrinya. "Aku juga mencintaimu, Dok, selamanya." Malam berlalu dengan damai. Di dalam hati setiap anggota keluarga, terukir kebahagiaan yang tak terlupakan. Mereka semua belajar bahwa cinta sejati dan pengampunan adalah kunci dari kehidupan yang bahagia. Tidak ada dendam yang bisa bertahan di hadapan kasih sayang yang tulus. Tidak ada kebencian yang bisa mengalahkan kekuatan doa dan ketulusan hati. Kisah Rangga dan Kirana adalah bukti bahwa setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan, tidak peduli dari mana mereka berasal.
Sebab nilai sejati seseorang tidak terletak pada harta atau status, melainkan pada hati dan perbuatannya. Dan Allah selalu memberikan balasan terbaik bagi mereka yang sabar dan berbuat baik. Mereka hidup bahagia selamanya, dikelilingi oleh cinta keluarga dan sahabat. Rumah sakit Kirana terus berdiri megah sebagai saksi bisu perjalanan cinta mereka. Dan setiap pagi, di taman rumah mereka, Rangga tetap memetik bunga melati untuk istrinya. Seperti pertama kali ia jatuh cinta pada seorang dokter cantik di tengah debu proyek konstruksi.